Ya, itu kan masalah karakter. Kadang sih memang orang notice dengan satu karakter kayak siapa ya? Kayak Edil, Jaka, mereka sekonten-kontennya mereka sebenarnya kan untuk eh, Jaka dengan Edil dan Wahyu kan mereka punya konten sendiri. Iya. Tapi kayaknya karakter mereka lebih kuat ketika mereka berada dalam satu frame di Pelen Talekang. Sama dengan antara Ma Aji dengan Tante Mawar, lebih melekat Tante Mawar ya. Iya. Saya sih juga lebih notice, maksudnya Tante Mawar lebih apa ya, lebih sesuatu yang dibuat, yang diciptakan ketimbang Ma Aji yang lebih natural. Kalau saya sih sebagai penonton Berarti orang lebih tertarik sama iya, yang dibuat-buat ya? iya, lebih tertarik dengan settingan, Hidup. hidup settingan. Hidup Oke. settingan. Oke. Kendalanya untuk ajak anak-anak untuk bikin konten. Kendalanya kadang yang kecil ini tidak mau disalahkan. Oh, contoh. Contoh, misalnya kita tag, terus yang kecil ini salah. Ulang-ulang, Caca salah. Dia nggak terima. Jadi Nggak mau solusinya? diulang. Solusinya? Solusinya harus bunda yang salah atau kakak yang salah. Ulang-ulang kakak salah. Padahal dia yang salah. Baru mau. Siapa namanya yang kecil? Caca. Caca nonton ini ya. Kita masuk ke sedikit pembahasan yang lebih sedikit sensitif. PSBB 2.0 ya. PSBB chapter 2. Which is di PSBB chapter pertama kemarin sejauh mana pengaruh corona COVID terhadap usahanya kan? Semuanya kena dampak. Dari 1 sampai 10 seberapa besar dampaknya? Dampaknya sampai 50% sih. Sama. Karena dari 3 yang saya jalani sekarang, momen sama Abon, learning belum ada waktu itu ya. Momen itu asli, saya ini kan biasanya kebanyakan sharing offline, dan untuk membawa mereka atau tim-tim saya ke online itu saya agak kewalahan di situ karena mereka terbiasa offline. Mereka sukanya lihat muka saya secara langsung. Kalau ke Abon, ya itu sih karena pengiriman sempat terkendala. Pengiriman kan sempat tak jalan kan, gitu. Nah sementara kita banyak yang kalau saya sih kebanyakan keluar sih produknya ada di pintu. Oke. Sekarang kan akan terjadi lagi PSBB jilid 2 di Pindrang. Tapi menurut saya sih PSBB jilid 2 Tidak terlalu. ya tidak terlalu sewah yang jilid pertama yang luar biasa. Bisa jadi. Luar biasa. Jadi semuanya inti pertanyaan saya sebenarnya adalah saya mau bertanya-tanya tentang seputar tentang corona. Iya. Mohon maaf YouTube, nanti kalau kita bahas corona jangan di take down ya, volumenya jangan dihilangkan. Oke, sebenarnya saya mau bertanya seputar tentang corona. Ini lebih ke opini sih, jadi menurut saya bebas kita mau bicara masalah apa tentang kebenaran dan konspirasinya. Oke. Itu lebih ke sudut pandang seorang mama yang kebetulan wirausahawan dan bikin konten ya. Pertanyaan pertama saya, jadi ini ada beberapa pertanyaan tentang corona. Oke. Yang pertama, reaksi pertamanya karena waktu pertama kali mengetahui bahwa di Indonesia atau ada korban ada pasien di Pindrang. Parno, Yes. Parnonya dalam kategori dalam Kategori kebetulan waktu itu suami saya baru keluar dari rumah sakit, anak saya baru keluar dari rumah sakit. Nah kebetulan pas yang ada PSBB itu kita baru out lah dari rumah sakit gitu ya. Jadi kayak terbawa-bawa pikirannya. Kebetulan kita habis dari pesta sih di Makassar. Curiga ke situ, kenapa bisa semuanya jadi sakit gitu. Wah, betul. Iya kan? Nah, makanya dari situ parno, jadinya saya ikut-ikutan down. Ya, sekarang Sekarang sudah tidak lagi sih. alasan tidak parnonya karena kenapa? Ada 2 alasan loh orang sekarang tidak parno. Ada orang yang tidak parno sekarang karena mereka mengatakan sudah biasa. Mereka sudah melihat bahwa ternyata yang sebagian besar yang terinfeksi sembuh. Malahan ada yang OTG, orang tanpa gejala. Dan itu alasan parno pertama mereka. Alasan tidak parno yang kedua itu karena mereka bilang bahwa ini adalah sesuatu yang tidak ada. Nggak
sih, saya kalau dua pilihan ini saya ke yang pertama sih. Yang pertama, Iya. jadi lebih biasa, karena sudah terbiasa. Mungkin. Karena saya pernah percaya itu ada, dan sekarang masih percaya sih. Anda takut untuk bilang sesuatu yang lain ya? Tidak, Oh, enggak. serius. Seandainya saya tidak percaya itu ada, anak-anak saya sudah ada di sini. Ya. Saya gara-gara COVID saya jarang pulang ke rumah kan. Biasanya kan saya pulang ke rumah kunjungin orang tua dan sebagainya. Semenjak COVID jarang, tidak pernah gendong ponakan ya, tidak pernah gendong apa. Jadi corona juga membatasi silaturahmi ya secara tidak langsung. Iya, secara tidak langsung. Sebenarnya kalau dari mereka sih fine-fine aja. Cuman saya bilang saya sering di tempat ramai, sering di tempat keramaian, potensinya lebih besar. Jadi saya harus membatasi diri sih. Kalau mereka sih ya begitu, Santai. sudah berada pada kategori bodo amat lah, COVID bla 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 dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua, masalah corona. Kan kemarin sempat viral sekali yang tentang bahwa corona ini adalah konspirasi dan sebagainya. Anda lebih kemana? Penganut konspirasi atau kan kok begini Noe? Saya luruskan dulu Yes. dulu. Oke. Ada orang bilang corona itu tidak ada, corona itu adalah hanya konspirasi. Nah, ini Iya. yang saya mau luruskan. Ketika corona itu konspirasi, berarti dia akan tetap ada dong. Maksudnya Ada. kan, iya konspirasinya adalah apakah ini dibuat oleh manusia atau ini adalah murni sebuah natural disaster, sebuah bencana alam. Jadi mohon maaf, yang mengatakan ini konspirasi berarti iya selama ini kan ada pemahamannya orang bahwa ketika dia konspirasi berarti itu tidak ada. Konspirasi sama dengan tidak ada. Nol berarti ya. Padahal yang benar adalah kalau ini adalah konspirasi berarti ini dibuat oleh manusia. Sengaja dibuat untuk ada orang yang mencari keuntungan di dalamnya. Jadi please, corona itu ada, bro. Corona itu ada. Dan tahu tidak, semenjak kemarin kita pertemuan di aula bupati yang para pelaku UMKM khususnya untuk bergerak di bidang kafe, warung, toko. Sepulang dari situ kan kita sangat aktif untuk menyuarakan pakai masker masuk ini, cuci tangan dan sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi kan kemarin saya sempat jualan masker. Jadi kalau ada tamu karena tidak enak kalau diusir. Iya. Jadi saya tawari kalau tidak pakai masker, tidak ada masker saya jualan masker. Jangan Barbar sampai- jadinya langsung bilang jangan oh sampai ternyata jadi- ya ternyata mau jualan masker ternyata bla 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 dan Nah, sebagainya. itu yang saya maksud tadi. Padahal kita kan juga Pikiran ditekan, bukan ditekan sih, kita kan juga diatur, Diharuskan. diharuskan. Daripada usaha kita yang tutup, mending Anda yang pergi. Ya. saya. Satu orang nggak apa-apa ya pergi. Sempat dulu satu rombongan itu 7 orang. Tuh malam minggu, minggu lalu. Berapa orang yang tidak pakai masker? 3 orang yang tidak pakai masker, saya tegur, Kak boleh pakai masker Kak? Dia bilang saya tidak bawa, lupa di rumah. Saya bilang ada, aku jual Kak. Iya. Jadinya Ya, kan ada. orang negatif Ya lagi. stigmanya kan mereka sengaja jual masker. Tapi tahu-taunya karena mereka berat hati mungkin mengeluarkan uangnya yang Rp5.000 untuk beli masker. Uang Rp5.000 itu lebih berguna daripada menjaga kesehatan sendiri. Jadi konspirasi dia meskipun dia konspirasi dia akan tetap ada kan. Konspirasinya adalah apakah ini buatan manusia sengaja dibuat untuk mencari keuntungan atau murni kecelakaan, bencana alam, jadi minta tolong. Kalau datang ke nongkrong pakai masker tak. Kalau kita sih tidak ada kepentingan di dalamnya. Karena semata-mata kita menjaga. Jangan sampai gara-gara satu orang yang nongkrong minum teh panas 5.000 nongkrong 3 jam kemudian datang polisi kita ditegur mati ditutup usaha tak bos. Betul. Iri bilang bos. Jadi itu lebih ke situ sih. Iya. Kalau Makan, Ki. Kanana teman semila yang baik, pengertian. Lama habis dari tadi bukunya mau habis. Oke. Untuk Kanana, kalau kita ini menurut tak, ini murni sebuah disaster, sebuah bencana atau konspirasi. Saya butuh pemikiran seorang mama barbar. Kalau saya pribadi sih apa ya? Bencana sih sebenarnya, tapi kayaknya konspirasinya ada gitu. Takut lebih takut. Keluarkan saja. Enggak. Enggak ya. Kalau saya sih, Ada, kalau percaya ada. kalau saya kebetulan kan dulu waktu kuliah ikut komunitas NUDC ya. Ya.
saya tidak perlu jelaskan apa teknisi. Intinya kita tuh pindah dari daerah ke daerah, ke Jogja, Semarang, jauh kemana, keliling Jakarta. Itu tugasnya kita adalah mewakili kampus untuk diskusi tentang sesuatu. Dan corona itu kita bahas di Semarang itu tahun 2011. Kita sudah bahas tentang corona. Iya, tapi lebih Tapi namanya bukan corona. SARS. Oh, Tapi kan dia corona. yes. Makanya kemarin waktu awal COVID-19 namanya kan bukan COVID-19, tapi SARS-CoV-2. SARS-CoV. Dan itu sudah kita bahas dari 2011. Artinya dunia memang sudah mengenal corona jauh sebelumnya. Sebelum. Dan untuk teman-temanku yang mengatakan corona ini baru muncul di tahun 2019, tidak bro, dari dulu ada, termasuk MERS. Ya, Itu kan semua bagian dari Bagian dari penyakit yang ada. bagian dari Ya, Koronces. Koronces. Jadi tolonglah stop tipu-tipunya ya. Bukan ya? Stop untuk menganggap corona itu tidak ada. Ya, kasihan kemarin yang bayi 2 bulan Iya. kena corona. Jadi minta tolong ibu-ibu, tante-tante, kalau ada anaknya tetangga datang jangan langsung cubit, cuci tangan dulu, langsung cuci gendong tangan anaknya dulu, orang. cuci muka dulu. Ya, jangan cuci lupa. mulut, Oke. pakai jarum marmin. Oh ya boleh ya. Pertanyaan terakhir, kan tadi seputar tentang corona. Sebenarnya inti dari corona yang aku tanyakan itu tadi. Konspirasi atau Bukan. ya? Masalah Oh, sejauh mana corona mempengaruhi omset. yes. Dan Sudah ya, saja sangat terpengaruh di 50%. sangat. Kalau saya sendiri 2 minggu pertama yang betul-betul labilnya entah ini mau dibawa kemana, jadi akhirnya muncullah kuis ecek-ecek. Dari situ kan awalnya kan kuis ecek-ecek muncul karena hasil diskusi dengan teman-teman untuk menghilangkan feed negatif. Ya, betul. Tapi ternyata luar biasa responnya, sampai 300 komen, 200 komen. Terakhir yang top kemarin saya catat itu 348 komen. yang Saya lupa yang bagian mana, intinya 348 komen. Dan akhirnya saya ketemu dengan orang-orang yang selama ini menjadi pelanggan saya tidak tahu. Dan akhirnya banyak jawab, akhirnya terjadilah penjualan online. ya. Jadi akhirnya mulai ada solusi dengan Ada penjualan. solusi, betul. Meskipun tidak sekuat Sebelumnya. dengan ya sebelumnya, tapi setidaknya itu bisa kembali membuat membangkitkan semangat untuk tetap menjual. Iya. Oke, the last question, pertanyaan terakhir. Sebagai mama, sebagai wirausaha dan sebagai konten kreator, bagaimana Anda bisa membagi waktu dengan tetap dengan keluarga, membagi waktu untuk bikin konten, membagi waktu pergi jualan momen dan sebagainya, persentase? Cik. Bagi waktu ya. Iya. Jadi anak-anak pure sama saya, artinya paling kayak gini-gini baru Oke. titip sebentar, kayak gitu sih. Kalau misalnya soal bagi waktunya, maka dari itu kenapa saya memilih bisnis kuliner yang sekali produksi bisa tahan lama. Biar waktunya bisa lebih Iya, banyak. biar waktu untuk produk ini kita habis diproduksi saja. Selanjutnya kita serahkan sama admin yang urus packing segala macam. Nah, terus soal konten waktu luang, jujur Waktu waktu luang, yes. Kalau Jadi- anak ya Jadi tidak ada planning ya bahwa hari ini saya harus bikin konten, hari ini saya harus upload. enggak, belum sampai situ. Oke. Closing statementnya? Ya, Haruskah? closing statement dalam artian contoh ya. Saya Kasih contoh. untuk menyimpulkan pembicaraan kita pada hari ini. Kita mau yang closing Enggak, ini kan dari saya contoh. Oh, iya. Dari saya bahwa ternyata sesibuk-sibuknya seorang ibu, sesibuk-sibuknya seorang wira usaha, sesibuk-sibuknya untuk bikin konten kreator, tapi tetap punya waktu untuk datang bertamu. Itu yang bisa saya simpulkan. Jadi sudah minta Enggak, dari kitanya itu kan tadi contoh dari saya. closing statementnya. Saya nggak paham sih closing statement ini saya harus bilang apa. Apa ya, terserah, mau tentang coronanya, mau tentang Jangan cepatnya jangan. mau tentang bisnisnya, atau mau tentang lebih ke ibu-ibunya. Jadi kalau saya sih sebagai ibu-ibu ya, maksudnya jangan membatasi diri untuk tetap berkreasi meskipun kita ini emak-emak gitu. Jadi
kalau misalnya memang masih bisa berpenghasilan bantu-bantu suami gitu harus. Kalau saya nggak tahu mama yang lain, intinya berkreasi, yang penting tidak merugikan orang lain dan tetap sopan. Ya, naiklah tanpa menjatuhkan orang Orang lain. lain. Bangkitlah tanpa menjatuhkan orang lain. Dan berkreasilah tanpa melukai orang lain. Betul. Puji produk sendiri tanpa menjelek-jelekan produk orang lain. Betul. Saya Zul Gibran Saya Ma Aji dan Tante Mawar dan Satriana. Oke. mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata karena memang itu adalah sesuatu yang disengaja Sengaja. dari saya ya. Thank you untuk Kanana sudah mau berbagi cerita dengan kita dan semoga konten ini hanya 40 menit. Nanti kita potong-potong banyak. 30 menit ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat gini hari.